Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati konstitusi, kami dari tim Sutomo dengan komposisi tim, saya sendiri Thalia Salsabila sebagai pembicara pertama, rekan saya Adam Alfarid sebagai pembicara kedua, serta rekan saya Fadilah Arini sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan argumentasi dengan standing position pro terhadap mosi pemindahan ibu kota negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati konstitusi, kami dari tim Sutomo menyatakan pro terhadap mosi pemindahan ibu kota negara. Dewan Juri yang terhormat, mengenai pemindahan ibu kota negara bukanlah suatu wacana yang baru-baru ini dicetuskan, melainkan wacana ini telah ada sejak zaman Presiden Soekarno dan kembali dicetuskan serta direalisasikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu. Sejatinya, pemindahan ibu kota negara merupakan suatu proses untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur sebagaimana yang telah dinyatakan pada tanggal 26 Agustus 2019, di mana wacana ini telah disepakati dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagai produk legislasinya. Dewan Juri yang terhormat pun kemudian setidaknya ada dua alasan mengapa kami pro terhadap pemindahan ibu kota negara. Alasan yang pertama, adanya kepadatan penduduk di Jakarta, yaitu terjadinya ketidakseimbangan antara luas kota Jakarta dengan jumlah penduduk yang ada di dalamnya. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya perkembangan abnormal dari ibu kota negara yang mulai beralih fungsi dari pusat pemerintahan kepada pusat industrial dan bisnis, sehingga menyebabkan munculnya suatu fenomena yang disebut Jawa sentris, di mana pembangunan baik dari segi kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana berpusat di Jakarta, sehingga berimplikasi pada adanya urbanisasi yang dilakukan oleh penduduk ke kota Jakarta. Artinya Dewan Juri yang terhormat, hal ini menunjukkan bahwa tidak terwujudnya lagi penerapan Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dengan adanya transmigrasi penduduk melalui pemindahan ibu kota negara, diharapkan dapat menghapuskan adanya stigma Jawa sentris dan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasan yang kedua, Jakarta darurat masalah ekologis, di mana telah terjadinya kehilangan keseimbangan ekosistem yang disebabkan oleh kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang menyebabkan ruang hidup warga Jakarta dan juga ekosistem penting terus tersingkir. Hal ini bertentangan dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga, pemindahan ibu kota negara haruslah dilakukan. Oleh karena itu, kami dari tim Pro secara yakin dan tegas percaya bahwa pemindahan ibu kota negara adalah suatu hal yang harus dilakukan untuk Indonesia yang lebih maju. Saya pembicara pertama, sekian, terima kasih. Kawal pemindahan ibu kota negara dengan salam intelektual. Dewan Juri yang terhormat, saya Adam Alfarid, pembicara kedua dengan standing position pro dalam pemindahan ibu kota negara. Thomas Robert Malthus dalam Essay on Population sebagai teori kependudukan telah menjelaskan, jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan. Atas dasar itulah, kami mendukung pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah kami untuk mengemas perdebatan kali ini ke dalam dua pokok argumentasi kami. Yang pertama, alasan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara adalah sebagai upaya penanganan masalah kepadatan penduduk. Dewan Juri yang terhormat, pada Agustus 2021, Polda Metro Jaya telah menunjukkan sebanyak 5.395 kejahatan di DKI Jakarta telah dilaporkan. Glaser and Sacerdote dalam jurnalnya Crime and Social Interaction mengatakan bahwa adanya hubungan yang kuat
antara kejahatan yang terjadi di perkotaan dengan jumlah penduduk atau city size. Artinya, Dewan Juri yang terhormat, hal yang mungkin terjadi adalah bertambahnya jumlah penduduk kota akan berdampak pada meningkatnya kriminalitas di perkotaan. Oleh karena itu, Pande Made Kutanegara, peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa pemerataan pusat-pusat perekonomian yang diupayakan oleh pemerintah secara perlahan berhasil mengurangi ketimpangan di masyarakat. Sebab Dewan Juri yang terhormat, untuk menangkal kejahatan akibat kepadatan penduduk tidak cukup dengan melakukan pendekatan keamanan saja. Namun, diperlukannya upaya pembangunan yang berkeadilan secara komprehensif, yang mana upaya tersebut dapat diwujudkan oleh pemerintah melalui pemindahan ibu kota negara. Oleh karena itu, terwujudnya pemindahan ibu kota negara akan menjawab kekosongan konsep mengenai ihwal pencegahan kejahatan akibat kepadatan penduduk. Memasuki argumentasi kedua kami, yakninya upaya pemerintah melakukan pemindahan ibu kota negara justru untuk melindungi hak ekologis penduduk DKI Jakarta. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak menutup mata ketika berbagai elemen di masyarakat menilai bahwasanya pemindahan ibu kota negara ini akan menghabiskan biaya yang begitu besar. Namun, perlu kita sadari bersama, dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjelaskan bahwasanya adanya hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan. Artinya, Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangat menghormati hak azazi manusia, dan pemindahan ibu kota negara saat ini juga dilandasi atas darurat ekologis DKI Jakarta. Karena sejatinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjelaskan, yakninya diberikan kepastian hukum terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup. Oleh karena itu, terwujudnya pemindahan ibu kota negara akan kembali mewujudkan nilai Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dengan konsep The Forest City pada IKN baru nantinya dicanangkan untuk mempererat hubungan manusia dengan alam, sembari pemerataan penduduk sebagai upaya perlindungan hak ekologis penduduk DKI Jakarta. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menolak pemindahan ibu kota negara. Karena semata-mata tujuan pemindahan ibu kota negara ini amatlah mulia, yakninya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar masyarakat dapat mendapatkan hak-haknya secara penuh. Dan untuk itu, kami secara lugas, tegas, dan mantap setuju pemindahan ibu kota negara. Saya Adam Alfarid, pembicara kedua. Cukup. Terima kasih. Berdasarkan data dari hasil survei Lembaga Penelitian Indobarometer atas rencana pemindahan ibu kota negara, sebanyak 53,8% suara menyatakan kesetujuan mereka atas wacana tersebut, dan sisanya 30,4% menolak adanya perpindahan ibu kota negara. Atas dukungan positif yang secara masif sudah didapatkan oleh pemerintah, tentu yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah pemindahan ibu kota negara efektif untuk dapat menjadi solusi dari permasalahan Indonesia akibat kepadatan penduduk dan faktor ekologis yang terjadi di ibu kota sekarang? Dewan Juri yang terhormat, kami katakan iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati konstitusi yang berbahagia, saya selaku pembicara ketiga akan memperkuat kembali rekonstruksi argumentasi yang sudah dipaparkan oleh rekan pembicara 1 dan 2 kami. Dan kami dari tim Pro setuju terhadap mosi kita kali ini, yaitu perpindahan ibu kota negara. Dewan Juri yang terhormat, atas munculnya 2 poin urgensi permasalahan mengapa ibu kota negara harus dipindahkan, di sini kami akan menawarkan
dan menghadirkan gagasan rasional yang dapat menyelesaikan permasalahan kita. Yang pertama yakni sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bapak Suharto Mono Arfa, bahwasanya pembiayaan dari pembangunan ibu kota negara ini tidak akan dibebankan kepada APBN, akan tetapi akan mengutamakan peranan swasta, BUMN, dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nantinya, skema dari pembiayaan pemindahan ibu kota negara ini akan menggunakan beberapa aliran dana. Dari APBN akan digunakan untuk pelayanan dasar, pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI Polri, perumahan ASN dan TNI Polri, pengadaan lahan dan ruang terbuka hijau. Dari APBN akan digunakan untuk peningkatan bandara dan pelabuhan. Dari KPBU akan digunakan untuk gedung eksekutif, legislatif, yudikatif, sarana prasarana penunjang lainnya. Dan dari swasta akan digunakan untuk pengadaan perumahan umum, perguruan tinggi, dan juga shopping mall. Dewan Juri yang terhormat, lantas kemudian muncul pertanyaan bagaimana dengan konsep pembangunan ibu kota negara baru kita? Konsep pembangunan ibu kota negara baru akan menggunakan konsep Forest City, yang mana mengintegrasikan kawasan bentangan alam yang terdiri dari kawasan berbukit, daerah aliran sungai, dan struktur topografi. Dan untuk mewujudkan kawasan konsep pembangunan itu, ada 4 alternatif lembaga yang dapat dijadikan pilihan. Yang pertama, lembaga yang berbentuk badan otonom, yakni disebut dengan Badan Otorita Perencanaan Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara. Yang kedua, lembaga yang berbentuk koordinasi dan pengendalian strategi. Yang ketiga, menjadikan lembaga atau kementerian tertentu sebagai koordinator pengembangan ibu kota negara. Dan yang keempat, pengembangan ibu kota negara akan dilakukan dengan cara mengoptimalkan kementerian atau lembaga yang ada selama ini. Dan lembaga yang paling sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan peran lembaga pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru adalah Badan Otorita. Adapun definisi dari Badan Otorita itu sendiri adalah badan otonom yang memiliki keunggulan untuk dapat bertindak dengan cepat dan memiliki keintegrasian untuk dapat mengatasi permasalahan lintas sektor. Hal ini sejalan dengan kebutuhan, tugas, dan peran di mana lembaga dapat mengelola anggaran dengan penuh secara otonom dan juga memiliki kewenangan yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Dewan Juri yang terhormat, atas dasar gagasan yang telah kami hadirkan dan tawarkan, kita beralih ke kacamata internasional, di mana pengalaman negara lain yang telah melakukan perpindahan ibu kota negara terlebih dahulu, bukti bahwa perpindahan ibu kota negara bukanlah suatu hal yang haram untuk dilakukan. Konsep Green City yang dirumuskan oleh Ebenezer Howard dalam pengembangan ibu kota negara di Australia, Canberra, yang mana rancangan dari konsep ibu kota Canberra ini adalah mengintegrasikan dan mengarahkan kepada konsep penataan lingkungan dan juga akses untuk warga dapat menikmati pergerakan untuk dapat dengan berjalan kaki ke pusat-pusat aktivitas termasuk kepada pusat pemerintahan. Konsep dari pembangunan ini dapat dijadikan konsep untuk Indonesia yang akan menggunakan Forest City. Dan juga, adapun pengalaman dari negara lain yang pernah melakukan perpindahan ibu kota negara akibat dari kepadatan penduduk dan juga faktor ekologis pernah dialami, seperti negara Pakistan yang memindahkan ibu kota negaranya ke Islamabad akibat dari ibu kota sebelumnya yang mengalami overpopulasi dan rendahnya pelayanan infrastruktur. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, atas paparan argumentasi yang telah saya sampaikan, kami tim Pro yakin dan percaya bahwasanya pemindahan ibu kota negara adalah hal yang patut untuk dilakukan. Saya pembicara ketiga, sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, setelah melalui penjelasan yang panjang dari tim kami tadi, maka izinkanlah saya untuk mempertegas standing position kami sebagai tim Pro, bahwasanya kami yakin terhadap pemindahan ibu kota negara. Adapun sedari tadi, argumentasi yang kami sampaikan adalah yang pertama, pemindahan ibu kota negara dilatar belakangi oleh kepadatan penduduk Jakarta yang menyebabkan suatu isu Jawa sentris yang menimbulkan tidak terwujudnya lagi nilai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun masalah yang kedua adalah Jakarta darurat masalah ekologis, di mana telah terjadinya kerusakan serta pencemaran lingkungan di daerah Jakarta, sehingga hal ini bertentangan dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan Juri yang terhormat, mengenai pembiayaan ibu kota negara, nantinya bukan hanya diambil dari APBN saja, tetapi juga diambil dari dana BUMN, KPBU, dan swasta, sehingga wacana pemindahan ibu kota negara ini harus tetap dilakukan.
Oleh karena itu, sekali lagi kami mempertegas posisi kami sebagai tim pro terhadap pemindahan ibu kota negara. Sekian, terima kasih.